Welcome to my channel, Dani Production. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk akan selalu upload. Selamat menonton, enjoy. Kalau berbicara visi dan misi, kita sesuai dengan isinya karakter bekerja dan berkarya menuju perubahan. Bekerja dan berkarya menuju perubahan. Kalau saya melihat ini panjang jalan, mungkin jalan sudah apa sudah infrastruktur, terus sekarang irigasi, sudah jalan lingkungan, itu sudah ada perubahan itu dari itu program Pak Desa. Ya, diantaranya itu karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kepala desa Karangsetra, Kecamatan Korong, Kabupaten Demak. Sahabat dan production, saya berada di wilayah desa Karangsetra. Saya bertemu dengan Pak Kades, Pak Lurah. Dengan siapa sih Pak Lurah ini? BPD. Ketua BPD, ya, didampingi dengan kasih perencanaan desa Karangsetra. Bisa diperkenalkan Pak? Nama saya ada Karangsetra, Kecamatan Korong, Kabupaten Demak. Didampingi siapa? Didampingi kasih perencana Bisa dibuka ke bawah Pak, buka aja. BPD. Kalau orang ngobrol-ngobrol nih, sudah berapa lama di menjabat orang? Menjabat kita pemilihan tahun 2017, pelantikan kita tahun 2018, 1 Januari 2018. Berarti sudah 3 tahun berjalan. Ada yang dihasilkan program sesuai dengan visi misi Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang sudah dibangun masyarakat. Kalau berbicara visi dan misi, kita sesuai dengan isinya karakter bekerja dan berkarya menuju perubahan. Bekerja dan berkarya menuju perubahan. Perubahan dalam istilah pelayanan, terutama dalam SDM. Perubahan dalam istilahnya sarana untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya kita tahap pertama itu kita melaksanakan Apa itu sampai? sarana yang bersih. Sarana yang bersih. Kemudian di depan desa itu udah ada penampung air apa itu Pak? Nah, saluran desa itu penampung air itu kita sumber airnya dari sosro, dari kanan itu dari program dana desa Disalurkan ke masyarakat melalui keran masing-masing. Memang di sini itu sulit air ya, bersih. Ya, melalui sini membutuhkan. Selain itu program apa aja yang sudah dilaksanakan? Program-program yang dilaksanakan bisa di KPD istilahnya air bersih itu kita rehab desa. Kita melaksanakan salah satu faktor yang sangat menunjang untuk melayani masyarakat. Tidak-tidaknya minimal masyarakat itu merasa nyaman dengan adanya istilahnya sekalipun tidak layak, minimal agak layak lah. Jadi bangunan ini kantor desa sudah dibangun pada saat kepemimpinan Pak Ades ini ya? Kalau memang bangunan desa ini dari zaman Lurah Omong, Lurah Iba, yang Lurah ini tinggal menindaklanjuti, memang kondisinya sudah parah. Kita rehab total ini mulai kepemimpinan saya, dari mulai untuk
ruang rapat dan termasuk istilahnya kamar mandi dan sebagainya dalam pelaksanaan lagi dalam ruang kepala desa. Kalau saya melihat ini sepanjang jalan, ini jalan kan sudah apa sudah infrastruktur, terus sekarang irigasi, sudah jalan lingkungan, itu sudah ada perubahan itu sudah. Itu program Pak Kepala Desa. Ya, diantaranya itu karena jalan poros desa itu salah satu kita prioritas untuk menunjang salah satu istilah produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa Karangsetra. Kedua juga kita untuk penguatan badan jalan itu kita rencanakan TPT dan drainase, termasuk di beberapa titik jalan lingkungan dan dari Pak Pemprov. Seperti itu yang kita untuk sementara ini kita sesuaikan dengan anggaran gitu. Ini semua anggaran desa ya? Iya, anggaran jalan desa. Kalau untuk jalan poros desa itu kita minta bantuan dari Cipta Karya. Cipta Karya yang pertama kita usulan itu dapat 350 meter, dan yang kedua itu 1.700 km, dan yang kemarin yang terakhir itu dapat kita dari RKMB itu kalau nggak salah 210 meter. Ini kan salah satu terobosan kepala desa ya? Iya. Untuk mencari bantuan sektor pembangunan fisik terutama. Iya. Yang ngomong-ngomong soal pembangunan ini kan tidak cukup oleh kepala desa. Iya. Di sini kan ada PP. Saluran yang terkait dengan itu apa bantuan ya? Seolah sinergitas seperti kamu oleh kepala desa, PP, tokoh masyarakat lain untuk membangun suatu kerjasama agar tercipta pembangunan yang kondusif. Ini seperti apa Pak? Jadi tetap kita itu sesuai dengan tadi rencana kita awal kembali kepada visi dan misi kalau sudah menuju perubahan itu. Jadi kita merubah itu bukan dalam hanya sebatas infrastruktur, merubah terutama SDM dulu. Jadi kita kembali kepada tugas dan tanggung jawab kepada kami masing-masing, termasuk istilah kita dengan BPD sinergi, dengan masyarakat sinergi, dan kita memang kita perdayakan TPK, tidak hanya kita komunitas TPK itu kita karyakan di lapangan, dan selanjutnya juga terkait permasalahan istilahnya kerjaan kita itu sistemnya di mana istilahnya setiap kali itu kita kerjaan itu ada beberapa titik di masing-masing RT. Nah, itulah kita ada konsultan pendamping juga, ada istilahnya gambar istilahnya yang disebut shop drawing. Itu kita serahkan kepada TPK dan perencanaan turun ke lapangan, dan sekaligus juga kita melibatkan masyarakat setempat dalam pekerjaannya itu, karena kita tetap yang namanya program ini kan untuk ADD itu sewa kelola. Jadi supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat, harapannya juga kembali kepada masyarakat seperti itu. Ini semua diberdayakan. Diberdayakan. Pak Lurah, ini potensinya apa sih di desa Karangsetra ini? Kalau potensi di Karangsetra ini sementara ini memang kita masih karena wilayah pertanian, tetap kita istilahnya industri pertanian padi. Dan memang ada sumber-sumber istilahnya yang belum digali tetap ini, tapi itu juga direncanakan ke depan. Dan karena untuk kerajinan tanah itu makanan dan tempe itu, keripik, bolu dan sebagainya itu. Kalau tidak salah itu tempe itu dikelola itu menurut informasi yang sudah mulai sampai ada 20 macam makanan istilahnya untuk rapat dan sebagainya seperti itu. Ini UMKM yang akan nanti di. Ya, insya Allah nanti ke depan itu dari mulai KWT, UMKM kita akan kita kembangkan gitu. Nanti itu rencana kita itu kalau sudah memasuki tahun ke-5 atau tahun ke-6, minimal tahun ke-5 lah kita sudah mulai mengarah kepada ekonomi. Dan di samping itu juga kita anggaplah kita saat kita terakhir jabatan kita itu kurang lebih 6 tahun ya kepala desa itu, di situ kita lepas landas. Tinggal menunggu istilahnya program ke depan apabila kita dipercaya oleh masyarakat. Gugus tugas kemarin desa. Satuan gugus tugas tetap kita jalankan sesuai dengan perintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita bentuk dari bermacam elemen. Kita bekerja sama juga dengan istilahnya aparat RT dan RW. Semua stakeholder yang ada di desa Karangsetra kita libatkan, karena permasalahan ini anggaplah permasalahan penyakit, suka tidak suka kita harus istilahnya upaya minimal menghindar atau kita nyarian, tetap kita ikuti protokol kesehatan, termasuk istilahnya penyemprotan bahkan ya
kita dari awal itu mungkin orang baru 1 kali, kita sudah ambil 3 kali, kita ngambil inisiatif sendiri, bahkan sampai orang yang baru beres sekali itu kita udah 4 kali. Alhamdulillah di desa Karangsetra tidak terpapar COVID ya. Alhamdulillah Aman ya. aman. Di sini juga kita kebetulan juga memang ada salah satu warga di sini aktif juga di Puskesmas Bagonol, itu Mandu Cek juga. Kita selalu koordinasi dalam hal apapun dalam perkembangan ini dan sebagainya terkait COVID. Oke, saya ingin ngomong dengan Ketua BPD Desa Karangsetra. Bagaimana sih peran BPD di Desa Karangsetra? Ya, kalau kami BPD itu sebagai budgeting dengan Pak Lurah untuk berkomunikasi. Budgeting kami adalah pengawasan. Ya kami memang pengawasan seperti itu. Jadi kami harus benar-benar walaupun kita harus profesional kita di dalam bekerja. Jadi kita yang masih aspirasi dari masyarakat, masa pembangunan, kita langsung ini ke Pak Lurah, ya yang disampaikan ini dihasilkan dari Musrembang dulu, di Musrembang, dia langsung dieksekusi Pak Lurah, baru kita sampaikan bahwa ini yang hasil Musrembang bebas seperti ini. Tadi antara sinergi antara kepala desa dengan BPD ya. Iya. Agar tercipta suasana yang kondusif. Rata-rata ini di daerah yang lain antara BPD dengan kepala desa itu tidak sinergi. Iya. Bagaimana mau maju ini gitu. Sesuai apa yang tadi yang misinya Pak Lur atau kepala desa ini. Ya kan ada tercapai ya gitu. Nah, menurut Pak Ketua BPD bagaimana untuk menuju visi misi Pak Lurah ke depan seperti apa? Kalau kita sebagai BPD makanya kita selalu menganjurkan agar pembangunan di Desa Karangsetra sesuai spesifikasi, kualitas, yang betul-betul di situ kan ada yang sifatnya urgent itu yang sudah dilakukan. Contoh kayak pengairan gitu kan, sanitasi itu lebih penting. Makanya dari itu saya selalu sharing bersama-sama dengan Pak Lurah, baik dengan aparatur, dengan kardus gitu kan. Kita aspirasi dulu bahwa ini hal yang penting, baru kita hanya dirumuskan di Musrembang, kita kawal langsung ke kecamatan, kita hanya ke udah ke kecamatan, berarti ada eksekusi tahun berikutnya, ya tinggal kita sampaikan ke Pak Lurah bahwa hasil bersama waktu ini. Nah dari situlah kita mulai sampai ke masyarakat ya. Nah terus kadang-kadang kita dalam hal seperti musibah seperti ini kan kita nggak semuanya deal dalam pembangunannya untuk tahun ini karena banyak ada anggaran-anggaran yang kita dikurangi seperti itu Pak. Tapi insya Allah kami dengan niat kami yang setulus hati dan benar-benar kami ingin membangun desa Karangsetra dengan berkualitas, tidak ada istilahnya asal-asalan. Insya Allah kami tidak ada seperti itu. Dan kami juga sebagai ketua BPD dan pemerintah desa tidak ada kami kongkong masalah hak keuangan gitu. Penting apa artinya supaya kami benar-benar bekerja ini untuk masyarakat, tidak ada intimidasi ini itu tidak ada. Jadi hasilnya sudah bisa dirasakan. Jadi oleh masyarakat sudah bisa dirasakan seperti itu Pak. Pak, ini ngomong-ngomong nih barusan tadi ini ada warga ya yang kena musibah. Bahkan Pak Lurah menyatakan bahwa ini sering terjadi musibah ya, kebakaran. Ada nggak inovasi tersendiri dari Pak Lurah, mungkin dari anggaran desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memanggil narasumber dari BPD, dari dinas sosial, dari Polres, gitu kan? Ada nggak? Jadi sebetulnya terkait masalah tadi itu kita kembali kepada visi dan misi Karangsetra menuju perubahan itu kerja dan berkarya. Memang tidak semudah itu, berarti harus kita persiapan SDM di samping memang kita pendidikan, kedua juga kami didukung oleh pengalaman dan wawasan. Setidaknya selama kita jadi kepala desa itu kita sudah menjalankan istilah pemberdayaan, baik pemberdayaan yang PKK, pemberdayaan istilahnya posyandu, pemberdayaan RT RW. Nah tahun ini juga nih kalau tidak ada kita COVID-19 kita sudah merencanakan sebentuk istilahnya pembinaan terkait masalah hukum. Sosial hukum itu nanti kita ambil pembicaraan dari istilahnya dari Kapolres atau dari Kapolsek termasuk dari kejaksaan. Maka kita sudah ngomong-ngomong dengan Bu Camat, saya minta pembicaranya itu Bu nanti dipelajari langsung gitu.
agar masyarakat sadar. Nah, agar masyarakat sadar hukum. Kedua juga, apabila ada temuan di masyarakat itu, masyarakat kesannya tidak main hakim sendiri, seperti itu gitu istilahnya. Makanya sering kita sampaikan, yang namanya kita sering ketemu dengan masyarakat, mungkin pembicaraan kita itu dianggap istilahnya main-main gitu. Tapi kalau memang aparat terkait yang bicara baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan, kan enak, kita lebih enak gitu. Ada satu sedikit himbauan atau harapannya buat pemerintah daerah untuk desa Karasetra. Yang terpenting kita kepada pemerintah daerah, kita kerjasama yang baik lah. Dari mulai tingkat presiden sampai tingkat gubernur, tingkat bupati sampai tingkat kecamatan, bahkan kita sampai tingkat desa dan ujung-ujungnya RT dan RW. Saya sering dalam sambutan itu kita bekerja sama yang baik untuk mengisi cita-cita kemerdekaan yang selama ini memang rasa nasionalis kita sudah tidak ada. Dengan adanya kerjasama yang baik, harapan kami itu, harapan saya pribadi, antara ulama dengan umarok itu kita menjalin silaturahmi, kerjasama yang baik, saling menerima, saling memberi. Kita mengisi cita-cita kemerdekaan ini, warisan dari para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Tinggal kita sekarang menikmati istilahnya nikmat kemerdekaan. Tinggal kita mengisi dan memperjuangkan istilahnya meneruskan perjuangan dari para pahlawan, seperti itu. Harapan saya tadi itu. Dan yang kedua, sering memang dalam rapat koordinasi juga perlu saya sampaikan, apabila ada program-program dari pemerintah itu mau keinginan Karangsetra mungkin secara umum gitu dengan kecepatan keroncong itu, kita jangan ditentukan orang-orang tersebut itu dari istilah list dari dinas terkait. Ya, anggaplah kita mau ada program kambing, program ayam, minimal kan kita kerjasama dulu istilah koordinasi dengan desa. Karena tidak semua masyarakat itu senang ayam, tidak semua orang masyarakat itu senang sapi atau kebo dan kambing gitu. Ada yang ini senang sapi, ini senang kebo gitu istilahnya kita, apa senang ikan gitu lah. Kalau kita anggap sekarang ada program perikanan, nanti kita ambil beberapa orang yang dianggap agak menguasai terkait masalah program tersebut. Sesuai gitu. dengan potensi dan masing-masing ya. Seperti itu gitu Pak. Ini di samping ini siapa nih Pak Kades? Nah, di samping saya ini Ibu Neng Silvi, ini sebagai perencana gitu. Bisa sedikit ngomong perencanaan ke depan nih seperti apa Bu? Yang baru. Ada nggak perencanaan desa Karangsetra yang bisa disampaikan? Perencanaan desa Karangsetra banyak. Salah satunya yaitu SAB. Apa SAP itu? Sarana air bersih. Tetap di sini tuh membutuhkan sarana air Iya, bersih SAB. yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Ya. Seperti apa ya SAP? Seperti MCK gitu, sumber air yang mengalir gitu dari kayak kemarin itu yang kita bikin dari Tanjung ke sini yang panjangnya 2,7 km. Karena di sini tuh butuhnya air gitu Pak. Untuk jalan sendiri, jalan lingkungan yang daerah mana yang belum ini kan kalau Untuk jalan lingkungan sementara ini yang akan kita berikan untuk tahun ke depan ya. Jadi satu tadi berkata rencana itu SAB di antara Lebak Setra, Pasir Tukung termasuk Kesetiang, itu ada 3 kampung yang benar-benar biasa membutuhkan air bersih. Kedua juga ada di situ di RT yang tadi itu RT 1 RW 1 itu ada beberapa titik itu jalan lingkungan Pak Bunggo gitu. Dan yang lainnya juga saya memang tadi itu memang kita itu di desa itu di Karangsetra itu yang model di sini aparat desa. Aparat desa ini tidak ada kita hubungan keluarga Pak. Kita tidak ada di sini. Kita ngambil istilahnya dari perwakilan KPU. Masalah itu juga di sini BPNT ya. Bantuan langsung isi dalam bantuan tunai itu kan seperti kayak beras, telur dan sebagainya itu. Nah, terkait sekarang ada tambahan juga PKH bisa diambil agen. Nah, kita tetap kita perdayakan kepada saudara suami gitu. itu yang berdayakan apa ini? Ya untuk penyaluran. Nah, biasanya mah gitu yang mentang-mentang kita kepala desa, apapun istilah yang kita sedikit maupun banyak itu ada pemasukan dikelola oleh kepala desa ataupun oleh istrinya maaf ya gitu. Tapi karena kita visi dan misi kita ingin istilahnya tadi itu menuju perubahan dan memperdayakan masyarakat, ya seperti itulah di Karangsetra. BNPT siapa yang menjadi pengadaan ini? Dari mana? Itu dari Dinsos itu. Ya program dari Dinsos, tapi tetap istilahnya
Kalau sampai dalam sejauh itu mah saya mah tidak mau nanya ini itu dan sebagainya. Yang terpenting program pemerintah itu datang ke Karangsetra, disampaikan istilahnya kepada masyarakat yang sudah tercatat untuk menerima program tersebut dan tidak dikurangi istilahnya. Anggaplah ada 5 istilahnya item program di situ. Nah, itu berarti kita harus ada 5. Siapa pengadaannya? Kalau pengadaannya itu saya belum pernah istilah sejauh mana nanya terkait itu. Yang penting setiap penyaluran itu tetap saya standby di lokasi. Beras, telur, tempe, ayam, dan sayuran termasuk jeruk gitu. Ada semua lengkap. Nah, terkait mengenai dampak COVID, ada bantuan langsung tunai ya. Nah ini semua sudah merata. Terkait masalah bantuan tunai, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat ya yang telah memberikan istilah BLT. Ada bantuan langsung tunai BLT itu dari pusat 600.000 per orang. Termasuk ada juga program Himbara, ada juga program misalnya Jantung 100, ke bawahnya juga kita ada BLT istilah tingkat desa, ada juga istilah bansos tingkat provinsi, termasuk Banprop juga sekarang ini kita arahkan karena sesuai dengan perintah itu kita arahkan ke sembako juga. Ada juga nanti dari bansos kabupaten itu termasuk bantuan juga senilai 500.000 per orang. Tapi kalau saya hitung-hitung itu istilahnya jumlah penduduk di Karangsetra itu kakak di Karangsetra itu hampir mayoritas semua terkecuali pegawai desa dan PNS. Semua sudah. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktu yang diberikan untuk bincang-bincang sedikit kopi bareng dengan Pak Kepala Ketua BPD didampingi oleh kasih perencanaan. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum. Satu kata untuk channel Dani Production. Mantap.